Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya harus dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat tetap sebagai untuk mencari ilmu ya. Nah, hari ini pembelajarannya masih tentang sistem gerak ya. Yang sudah kita bahas di minggu lalu itu terkait tentang struktur tulang. Struktur tulang, bagian-bagian tulang atau rangka pada tubuh kita manusia, lalu fungsinya, lalu bagian-bagian jaringannya kita bahas ya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang sendi. Yang pertama, yang kedua tentang otot, dan yang ketiga tentang gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak itu ada 3 nanti yang akan kita bahas, yaitu tentang gangguan pada tulang atau penyakit atau gangguannya, gangguan pada persendian, dan yang terakhir itu gangguan pada otot. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian yang pertama bisa membedakan jenis-jenis persendian beserta contohnya, yang kedua tentang jenis-jenis otot beserta contohnya, dan yang ketiga gangguan pada persendian dan pada otot. Mudah-mudahan hari ini kita masih belajar tentang ilmu kedokteran ya, yaitu tentang ortopedi, tentang pertulangan dan sistem gerak ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa mencatatnya. Baik, kita review mengulang materi yang sebelumnya. Sistem gerak itu ada 3 yang harus kalian pahami. Yang pertama ada tulang, ada persendian, dan ada otot. Nah, lalu yang berikutnya fungsi rangka. Sudah kita bahas minggu lalu sebagai pemberi bentuk pada tubuh, penompang tubuh, melindungi organ penting, lalu alat gerak pasif, dan tempat melekatnya otot, dan tempat pembentukan sel-sel darah, mau sel darah merah maupun sel darah putih. Lalu komponen tulang diingat ada 2, ada tulang rawan, kartilago, tulang keras, osteon. Ini beda secara struktur dan jaringannya. Lalu kartilago ada apa aja? Nanti kalian baca. Ini contoh pada jaringan tulang kartilago atau tulang rawan. Nah, berbeda sama yang nanti tulang osteon. Itu banyak tulang kompak dan tulang spon. Terdirinya bagian-bagiannya. Lalu tulang keras itu ada 3 bentuk tulangnya. Ada tulang pipa, contohnya tulang paha, betis, lengan. Ada tulang pipi, rusuk, tulang dada, tulang kepala dan belikat. Ada tulang pendek. Nah, ini contoh pada jaringan pada tulang keras ya, ada pembuluh darah di bagian tengah, kanal pusat, osteosit, pembentukan pada darah, lalu ada kanukula, itu pada jaringan spons. Nah, ini yang minggu lalu kita bahas itu tentang tulang berdasarkan letaknya ada 3, tengkorak di bagian atas, anggota badan di tengah-tengah, dan anggota gerak. Tulang tengkorak sudah kita bahas di minggu lalu, ada apa aja di bagian-bagiannya. Tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang baji, ubun-ubun, kepala belakang, dan tulang pelipis. Nah, ini secara depannya tulang tengkorak kita manusia. Ini bagian samping, belakang, dan bagian tengah atau bagian atas pada tulang tengkorak. Anggota badan pun sama ya, ada tulang belakang, vertebrata, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang panggul. Nah, ini tulang belakang kita, bentuknya tidak lurus ya, itu nyerong ya. Tulang dada ini pun sama, ada tulang hulu di bagian, ini tulang hulu ya. Ada tulang badan di tengah-tengah, nah gitu. Ada tulang taju pedang di bagian ujungnya. Nah, tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ada 3 bagian. Ada tulang rusuk sejati, bagiannya paling atas, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Ada yang berikutnya ada tulang panggul, gelang panggul, ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, ini kalau ini namanya tulang duduk yang ini nih. Ini tulang duduk, yang 2 ini tulang duduk. Tulang kemaluan itu yang ini nih, tulang kemaluan yang di tengah-tengahnya. Kalau tulang usus itu yang bagian belakang, yang belakangnya. Lalu ada tulang bahu. Tulang bahu itu ada 2, ada tulang selangka dan belikat. Kalau belikat itu yang pipi, yang bawah, lalu tulang selangka yang di bagian atasnya.
Lalu ada bagian anggota gerak meliputi tangan kita, lengan atas, dan anggota gerak bawah itu kaki. Nah itu, ini tulang gerak anggota atas, ada tulang lengan atas, ini lengan atas, ada tulang hasta di bagian bawahnya, tulang ngupil di bagian atasnya, ada tulang pergelangan tangan, tengah-tengah, ada tulang telapak tangan dan ruas jari-jari tangan. Yang terakhir ada tulang namanya tulang gerak bawah, itu kaki kita. Baik, hari ini kita masuk ke persendian. Persendian itu artinya hubungan antara tulang satu dengan tulang lain. Jadi ketika menghubungkan tulang lengan atas dengan bahu itu ada namanya persendian. Sama menghubungkan misalnya tulang paha dengan tulang betis atau tulang kering, itu juga ada namanya persendian. Menghubungkan tengkorak dengan tulang leher itu juga sama. Contohnya ini ada persendian. Lalu ada juga menghubungkan lengan atas dengan lengan bawah, itu juga ada namanya persendian. Jadi persendian itu sendi artinya hubungan antar tulang satu dengan tulang lain. Berikut ini contoh pada persendian tulang paha. Tulang paha bagian atas itu ada tendion di dalamnya. Lalu ada namanya membran sinovial. Membran sinovial itu berupa namanya minyak sinovial. Ini untuk biar tidak terjadi gesekan antar tulang sehingga dia menjadi licin. Membran sinovial itu. Kalau diibaratkan dengan analoginya dengan mesin, itu cairan sinovial itu seperti berfungsi sebagai oli, ya, agar tidak terjadi kerusakan atau penggesekan terhadap struktur pada tulang. Jadi Allah ciptakan dengan sempurna cairan sinovial itu untuk memudahkan proses pergerakan, ya, agar tidak terjadi gesekan terus-menerus sehingga menghasilkan cedera. Nah, tapi kalau dalam diri orang kurang cairan minyak sinovialnya, itu bahaya, akan terjadi kerusakan dalam struktur tulang. Ada tempurung lutut. Nah, ini yang paling lutut yang paling depan. Nah, ini, ya. Nah, itu. Jadi kita bisa melakukan gerakan melompat, berlari, lalu berjalan dengan cepat itu karena ada gerakan pada otot, lalu tulang kaki, tulang paha, lalu ada persendian membantu prosesnya. Kalau salah satunya misalnya ada kekurangan atau kerusakan, itu akan sulit untuk proses bergerak. Baik, persendian itu diingat ada tiga kategori. Yang pertama ada namanya sendi mati. Bahasa Latinnya synarthrosis. Kata depannya ingat katanya sinar itu mati. Trosis itu persendian. Yang kedua ada namanya gerak diartrosis. Diartrosis itu persendian gerak. Dan yang ketiga ada namanya sendi kaku atau ampiartrosis. Jadi nggak usah terlalu bingung bahasa Latinnya, cukup diingat kata depannya aja. Sinar itu mati, diar itu gerak, lalu ampiar itu kaku, ampiar. Bukan ambiar ya, tapi ampiar. Nah gitu. Jadi itu yang harus diingat, persendian ada 3, sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Kita bahas satu persatu. Sendi mati atau synarthrosis yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali, ya. Itu sama sekali tidak dapat digerakkan oleh kita sebagai pengendali oleh otak. Nah, kita bisa bergerak karena otak sebagai pengendali, ya. Contohnya apa? Hubungan antar tulang tengkorak. Nah, di kepala kita, di tengkorak kita, misalnya menggerakkan tulang dahi dengan tulang baji di pinggir, itu nggak bisa, ya. Atau misalnya menggerakkan tulang ubun-ubun tengah-tengah dengan tulang tengkorak bagian bawah belakang, itu juga nggak bisa. Jadi hubungan antar tulang pembentuk gelang panggul juga sama, itu yang kedua, gelang panggul pun sama. Nah, itu contoh pada persendian mati. Selanjutnya ada namanya persendian kaku atau ampiartrosis. Hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang terbatas. Ini bisa terjadi gerakan tetapi terbatas. Itu namanya sendi kaku. Contohnya apa? Contohnya hubungan antar tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Jadi pergelangan tangan kita, nah ini terbatas gerakannya hanya seperti ini. Itu namanya sendi kaku. Pergelangan tangan dan di bawah pergelangan kaki. Ya, yang berikutnya hubungan antar ruas tulang belakang. Nah, coba posisi kalian berubah. Tulang belakang itu juga dikatakan sendi kaku, ya.
hanya bisa misalnya ke bawah, membungkuk, lalu seperti ini, ya, itu persendian tulang kaku, ya, tulang belakang. Diingat ya, itu contoh pada persendian kaku, ada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ruas tulang belakang, gitu. Nah, yang paling banyak di persendian gerak atau diartrosis, ya, hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan bebas atau leluasa. Ini bisa banyak gerakan yang tidak terbatas, ya. Contohnya nanti yang perlu kalian ingat ada 5 persendian. Yang pertama ada namanya sendi peluru. Yang kedua sendi engsel. Yang ketiga sendi putar. Yang keempat sendi geser, dan yang kelima sendi pelana. Ya, itu ada pada persendian gerak. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Baik, ini nggak usah kuis lagi ya, karena sudah minggu lalu. Tidur atau berdiri itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Ya, apakah dikatakan berdiri benar, tidur maupun benar. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang gerakannya ke satu arah. Ke satu arah. Contohnya lutut dan siku. Nih, contoh ini siku, ya. Gerakannya kan satu arah. Hanya segini nih arah. Ya, lurus, bengkok, lurus, bengkok. Ini sendi engsel namanya. Sama pada lutut, itu hanya gerakannya menukik kan ya, lurus menukik. Itu namanya sendi engsel. Ingat ya, itu sendi engsel. Ini gambarnya seperti ini, persendian engsel itu. Kalau pada bangunan, persendian itu kayak di pintu. Itu kan pintu kan satu arah tuh, engsel ya. Yang ada ini membuka dan menutup. Nah, ini seperti ini nih. Contohnya. Ini ada gambarnya di sini. Ini misalnya pada siku atau lutut seperti ini bentuknya. Lalu seperti ini gerakannya, hanya menukik gitu ya. Lurus maupun bengkok, seperti ini gerakannya. Nah, itu. Nah, itu namanya sendi engsel. Ingat engsel itu satu arah, terjadi pada siku dan lutut. Selanjutnya yang kedua, sendi putar. Nah, sendi putar yaitu tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lain. Dikatakan tulang putar itu tulang satu bergerak memutar pada tulang lain. Contohnya tulang kepala dengan tulang leher. Contoh, ini tulang leher, lalu digerakannya tulang kepala. Nah, ini memutar. Misalnya ke arah kiri oleh Bapak. Lalu misalnya juga sama bisa ke arah kanan. Nah, ini sendi putar. Ya. Jadi tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lain. Tulang satunya, tulang tengkorak memutari tulang leher. Yaitu sendi putar. Diingat ya. Seperti ini gambarnya. Dibedakan. Jadi contohnya pada ini ya, tulang leher, tulang tengkorak terhadap tulang leher. Seperti ini tulang lengan, ini juga sama ya, memutar seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga ada namanya sendi peluru. Sendi peluru yaitu gerakan ke segala arah. Ya, bisa kanan, kiri, belakang, depan, itu ke segala arah. Contohnya tulang lengan atas, yang ini dengan tulang bahu, ini bahu ya, ini tulang bahu. Contohnya gini, misalnya lihat Bapak pada gambar, ini lengan atas yang ini bahu. Ini kan memut nih. Ke segala arah seperti ini. Ya, bisa ke sini, ke belakang gitu. Bisa ke depan seperti ini. Ya, itu namanya sendi peluru. Mau yang kiri, mau yang kanan sama aja. Yang berikutnya ada tulang paha. Nah, tulang paha pun sama dengan tulang panggul. Nah, ini biasanya kalian ketika sebelum olahraga mau basket, voli, misalnya badminton, apalagi menggunakan tulang bahu ya dengan tulang lengan atas, itu ada namanya proses pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi kekenjangan otot atau kekenjangan pada persendian. Itu wajib sebelum olahraga, mau itu olahraga apapun, mau menggunakan bola tangan, bola kaki ya, itu harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, itu. Selanjutnya ini contoh pada gambar sendi peluru yang terjadi pada tulang lengan atas dengan tulang bahu dan tulang paha dengan tulang panggul. Panggul itu yang ini ya, dekat buat duduk, tulang panggul. Ini contohnya. Ini kan dia persendiannya ini nih, persendiannya. Ini contohnya misalnya tulang paha dengan tulang panggul.
Nah, dia ini contoh gambarnya seperti ini. Dia ke segala arah. Bisa ke kiri, ke kanan, maupun ke depan, ke belakang. Nah, seperti itu ya, diingat. Yang pertama ada sendi apa aja? Sendi satu arah, sendi engsel, satu arah, sendi putar, sendi peluru, ya, itu. Berikutnya ada namanya sendi pelana. Sendi pelana yaitu hubungan dua buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Ini katakan pelana. Contohnya tulang telapak tangan dengan tulang ruas jari. Ini tulang telapak tangan dengan ruas jari itu segini aja gerakannya. Namanya sendi pelana. Ini contoh gambarnya seperti ini. Ya, ini persendiannya. Nah, gitu. Antara ruas-ruas jari terhadap telapak tangan. Sendi pelana. Selanjutnya ada namanya sendi geser. Sendi geser itu hanya terjadi sedikit gerakan pergeseran. Contohnya tulang telapak tangan dengan tulang telapak kaki. Nah, ini. Ya misalnya ini telapak ini ya bergeser aja. Itu sendi geser. Ini contoh pada persendian. Ada sendi geser, sendi putar, peluru, ya. Sendi gulung sama kita jangan dulu bahas karena itu dimasuk SMA. Sendi putar dan sendi pelana. Baik, pada persendian terdapat suatu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang lain yang disebut dengan ligamen. Nah, ini banyak para atlet ketika misalnya terlalu berlari, atlet sepak bola maupun voli, basket, misalnya suka ada namanya cedera ligamen. Itu cedera pada jaringan ikat pada otot maupun persendian. Nah, ligamen berfungsi membungkus sendi agar sendi tidak terurai. Itu ligamen. Ya, yang banyak terdapat di lutut ya, di pergelangan kaki, pergelangan tangan, di bahu juga sama ligamen. Nah, yaitu agar sendi mudah digerakkan, di dalam sendi terdapat namanya cairan sinovial. Nah, itu sebagai mudah digerakkan dan tidak terjadi gesekan yang terus-menerus sehingga dia harus adanya namanya cairan. Nah, seperti itu. Ini sudah kita bahas tadi di awal tentang struktur pada persendian. Nah, selanjutnya ini rangka pada hewan. Rangka luar itu namanya eksekreton, berfungsi untuk melindungi tubuh dan pemberi bentuk tubuh. Memang ketika rangkanya di luar ya. Kalau kita kan rangkanya di dalam. Ini ada beberapa hewan yang rangkanya di luar. Contohnya pada hewan arthropoda, udang, kepiting, itu kan rangkanya dia di luar ya. Kepiting, kalajengking dan serangga. Ada rangka dalam, endo. Jadi kalau rangka luar namanya exo, X itu keluar, lalu skeleton itu rangka. Jadi kalau pada kita endo itu dalam, skeleton itu rangka dalam. Fungsinya untuk melindungi tubuh dan tempat melekatnya otot. Pada hewan vertebrata kita termasuk yang vertebrata ada apa aja? Mengingat di materi kelas 7 ada mamalia, ada aves, ada amfibi, ada pisces dan ada apa lagi? Ada reptil ya, 5 vertebrata. Nah, ini gangguan beberapa kelainan pada tulang. Ada yang pertama ada namanya gangguan pada tulang polio. Nah, polio terjadi infeksi pada saraf yang mengendalikan otot rangka. Ini virus polio ya. Nah, biasanya kalau anak balita itu suka ada namanya vaksin, dikasih antibodi untuk polio. Lalu ada namanya rakitis, kelainan bentuk tulang karena kekurangan vitamin D. Ya, itu kelainan bentuk tulang. Ada osteoporosis, yaitu pengeroposan pada tulang terjadi ketika misalnya pada usia lanjut ya atau yang sudah tua. Lalu ada fraktura, patah tulang, lalu ada fisura, retak pada tulang. Nah, ini rentan terhadap orang-orang yang aktivitasnya kayak atlet ya. Nah, itu. Nah, ini contoh juga pada pelajar. Hati-hati ketika kalian kebiasaan duduk itu berpengaruh terhadap gangguan pada tulang. Ini ada skoliosis, dia miring tulang belakangnya. Ada lordosis ya, terlalu ke depan. Tulang belakangnya ada kiposis. Itu terlalu membungkuk ketika proses belajar. Nah, ini juga sama berbahaya ya, ketika terjadi perubahan bentuk pada tulang belakang. Apa yang terjadi banyak karena itu kan pusat dari saraf ya, pembentukan sel darah merah di sana. Baik, itu tentang persendian. Jadi kita review, harus diingat ya, ada 3 persendian, sendi mati, sendi gerak, dan sendi
kaku ya. Kalau belum hafal bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya aja. Kita bahas yang berikutnya yaitu tentang otot. Nah, otot itu yang melekat di dalam tulang, itu otot. Ya, yang melekat, tapi kalau yang terlepas di tulang itu namanya daging. Fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif. Ya, fungsinya. Ada 3 jenis otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kalian harus membedakan jenis-jenis otot. Apa perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Dari perbedaannya jelas di gambarnya ada di sini, lihat. Perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama ada namanya otot polos. Nah ini, otot polos. Nah seperti ini bentuknya. Ya, seratnya seperti itu. Jadi otot polos itu banyak ditemukan di organ sistem pencernaan. Itu punya otot lambung, otot usus besar, usus halus, itu namanya otot polos. Ya, karena gerakan makanan yang di dalam lambung lalu disalurkan ke usus halus, lalu diserap di usus halus, lalu disalurkan ke usus besar. Itu menggunakan otot namanya polos. Yang berikutnya ada namanya otot jantung. Ini jelas hanya terjadi atau yang terdapat di organ jantung kita. Bentuknya beda tuh. Kalau bisa melihat perbedaannya cukup jelas. Dari sini nih perbedaannya. Sebentar. Nah ini secara bentuknya seperti ini. Ini otot polos. Otot jantung dia punya percabangan ya. Percabangan dan inti selnya itu dia di tengah-tengah. Ini otot pada jantung. Terakhir ada namanya otot lurik atau nama lain dari otot rangka. Otot lurik itu yang banyak dilatih oleh binaragawan. Misalnya otot tangan, otot betis, otot perut, ya, sispek, otot betis, juga itu otot lurik atau otot rangka. Ya ini banyak ditemui di organ luar kita ya, yang binaragawan dilatihkan itu namanya otot lurik atau otot rangka. Baik, kita bahas satu persatu dari ciri-cirinya. Yang pertama, otot polos. Otot polos itu ciri-cirinya berinti sel satu. Nah, inti sel itu yang ini yang warna hitam. Nah, ini inti sel ya, sel pada otot polos. Lah, yang berikutnya berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Nah, ini lihat. Dia meruncing, kedua ujungnya meruncing, gelondong. Selanjutnya, bekerja di luar kesadaran atau namanya involunter. Jadi kalau kita misalnya tidur habis makan, tetap otot polos bekerja, ya. Misalnya kalian istirahat, sholat, lalu misalnya makanan yang makan siang itu tetap dicerna atau digerakkan oleh otot polos di dalam lambung maupun usus. Nah itu jadi tanpa diperintah oleh otak, oleh kesadaran. Lalu terdapat pada organ pencernaan, ekskresi, ya, lalu dan pembuluh darah. Nah ini otot polos terdapat. Selanjutnya kita bahas yang otot lurik. Otot lurik itu sel-sel berinti banyak. Nah ini selnya berinti banyak. Nah, ini lurik. Lurik itu otot rangka ya. Lalu bentuk silindris atau tabung, bekerja atas kesadaran atau perintah otak. Jadi ini tergantung perintah dari otak kita. Contoh misalnya kalian ketika mengangkat suatu benda atau apapun dengan otot tangan itu kan oleh otak ya disadari. Lalu misalnya menendang bola dengan otot paha, otot betis juga sama, itu otot lurik ya untuk menendang bola. Itu namanya berdasarkan kesadaran atau fungsi dari otak. Lalu melekat pada rangka kita ya, yang semuanya di tubuh kita, tangan, betis, paha ya, itu otot lurik atau otot rangka. Terakhir, nah ini hati-hati gambarnya hampir sama dengan otot jantung ya, harus dapat membedakan. Yang terakhir itu otot jantung. Berbentuk serabut lurik yang bercabang. Nah, sama kayak lurik tetapi kalau otot jantung itu bercabang. Jumlah inti selnya lebih banyak ya, yang terletak di tengah serabut. Nah ini. Ya ini sama Bapak diperbesar. Nah ini. Ini otot jantung. Lalu bekerja di luar kesadaran. Ya sama ya, kalau bayangkan kalau misalnya di luar sadar, berarti kalian bisa bahaya kalau bisa mengendalikan denyut jantung. Jadi ini tanpa kita sadari. Jadi mau kalian istirahat,
mau kalian tidur, kalian aktivitas, otot jantung tetap bekerja. Bedanya apa? Ketika kalian olahraga, ini akan lebih memacu kerja jantung, jadi akan lebih cepat memompa darahnya atau ototnya bekerja. Tapi kalau dalam keadaan rileks, misalnya rehat, itu tidak begitu cepat ya denyut jantungnya. Nah, ini terdapat pada organ jantung. Nah, baik, ini pada contohnya otot manusia, ada otot setera jantung, lurik, lalu ada sistem pencernaan. Itu pakai bahasa Inggris ya, smooth muscle, ada nukleus gitu. Nah, berikutnya cara kerja otot. Otot antagonis, dua otot yang bekerja saling berlawanan. Contohnya ada namanya depresor dan ekstensor. Depresor ke bawah, lalu ekstensor ke atas, ya, ke bawah ke atas. Gerakan kepala menunduk dan mengadah. Nah, ini gerakannya. Nah, ini juga kerja ototnya itu berlawanan, ya. Ekstensor maupun depresor. Lalu flexor dan ekstensor membengkuk dan meluruskan, misalnya pada sendi siku dan lutut yang tadi Tia ya. Nah, ini kan berlawanan. Ini lurus lalu membengkuk. Lalu antara otot bicep dan tricep. Bicep itu yang atas, tricep itu yang bawahnya. Lalu yang berikutnya ada pronator dan supinator, melengkup dan mengadah gerakan telapak tangan. Ini sama berlawanan, mengadah, gitu. Nah, berikutnya ada namanya otot sinergis. Sinergis, dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Contohnya otot antar tulang rusuk pada saat menarik napas. Contoh, silakan tarik napas. Nah, ini contohnya otot sinergis ya. Nah, itu dia. Nah, ini terakhir gangguan atau kalian pada otot banyak. Nanti kalian ada atrofi otot, yaitu kelainan keadaan di mana massa otot berkurang atau mengecil sehingga otot tidak dapat berkontraksi. Lalu ada kram otot disebabkan karena mengejangnya otot-otot. Nah, mungkin nanti kalian ada tugas terkait materi sistem gerak, yaitu cari tentang artikel gangguan atau penyakit pada sistem gerak yang meliputi ada otot, ada sendi, dan ada tulang, yaitu nggak usah terlalu banyak, satu-satu aja. Contoh misalnya gangguan penyakit pada tulang 1, otot 1, dan persendian 1. Ya, seperti itu. Dan disertai dengan ini ya, nama penyakitnya apa, lalu prosesnya seperti apa, atau cara penyembuhannya seperti apa, atau cara pencegahannya. Demikian hari ini pembelajarannya mengenai persendian dan otot ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas ya. Nanti diingat lagi tentang otot ada apa aja, bagian-bagiannya dan fungsinya. Ada persendian, jenis sendi ada apa aja, contohnya ada apa aja. Ya, sekian dan terima kasih. Nanti untuk sesi diskusi biasa boleh di grup Telegram maupun di e-learning. Baik, gitu saja hari ini pembelajarannya, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya, memberikan wawasan untuk kalian ya. Jadi tubuh kita ini unik, harus kita pelajari mulai dari luar ya, organnya, strukturnya, bagian dalamnya, bahkan sel-sel penyusun tubuh kita. Untuk apa? Untuk kita lebih menghargai tubuh kita, menjaga kesehatan itu lebih penting ya, menjaga kesehatan ya, keselamatan diri dan sebagainya. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang ini, silakan nanti ditanyakan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.